Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Al-Walid. Beberapa portal berita beberapa waktu belakangan ini memberitakan bagaimana Yusuf Mansur maju sebagai calon legislatif untuk anggota DPR RI dari Partai Perindo, yang mana di sana diketuai oleh Haritanu Sudibyo atau dipimpin oleh Haritanu Sudibyo, yang mana kemudian setelah pemilihan umum tanggal 14 Februari beberapa hari yang lalu, kemudian muncul beberapa berita yang menayangkan bahwa Yusuf Mansur kemungkinan besar tidak akan lolos ke Senayan atau tidak akan bisa lolos dan duduk di parlemen, teman-teman. Ada beberapa portal berita memberitakan itu. Yang menjadi pertanyaan saya kemudian adalah, akan kemana Yusuf Mansur setelah itu gitu? Akan kemana Yusuf Mansur setelah gagalnya dia mencalonkan diri sebagai gagalnya dia maju sebagai anggota DPR RI dan duduk di Senayan? Akan kemana Yusuf Mansur setelah dia tidak lolos untuk maju dan menduduki kursi parlemen, teman-teman? Akan kemana dia? Apakah kemudian akan kembali berceramah? Apakah kemudian akan kembali menggalang umat untuk kemudian ikut berbisnis dengan dia, yang mana beberapa bisnis yang dimana itu dia ajak umat atau bersama umat itu gagal total, teman-teman. Investasi batubara, Kondote Moya Vidi, Hotel City, Paitren ini mitra dan korban saat ini sama-sama kemudian menuntut kerugian gitu. Kemudian ada Umroh Merdeka, patungan tabung tanah, dan mungkin ada beberapa hal masalah Yusuf Mansur dengan beberapa orang gitu. Contoh dari seorang janda yang sekarang sudah berumur, Ibu Lestari. Di sana Ibu Lestari menuntut agar Yusuf Mansur memberikan haknya, yang mana dulu Ibu Lestari juga jor-joran habis-habisan untuk Yusuf Mansur, yang hari ini Ibu Lestari harus pontang-panting mencari duit, dan hari ini Ibu Lestari menuntut agar Jam'an Nur Khatib Mansur atau Yusuf Mansur mengembalikan apa yang dulu sudah dia berikan gitu. Karena dulu Yusuf Mansur menurut Ibu Lestari banyak menjanjikan materi gitu untuk kemudian diberikan kepada Ibu Lestari. Juga di sana ada Ibu Ana yang kemudian hari ini muncul dan mengaku bahwa Yusuf Mansur pernah menikahinya. Berangkat dari sini saya kemudian bertanya, setelah pencalekan ini selesai, setelah berita-berita mengenai di dunia perpolitikan ini selesai, kemudian Yusuf Mansur akan kemana? Dari konten situ muncullah konten Ustadz Tabrani yang membahas Yusuf Mansur dengan membuat video dengan yang berjudul Yusuf Mansur mau loncat gabung ke Prabowo. Itu tidak mungkin, pintu sudah tertutup rapat. Mari kita baca komentar netizen, karena itu tujuan saya membuat konten ini. Kita buat ringan saja, teman-teman. Saya akan membaca bagaimana pendapat netizen hari-hari ini dengan konten-konten Yusuf Mansur yang bermunculan, yang mana menurut saya konten-konten tersebut adalah, di satu sisi konten tersebut bisa membantu para korban atau investor-investor yang selama ini berjuang memperjuangkan haknya, yang mana itu sejak beberapa puluh tahun yang lalu, kurang lebih 10 tahun yang lalu. Di samping itu, konten-konten seperti ini juga, konten-konten yang dibuat oleh Pak Darso Arif, Mas Aji, yang mewawancari Pak Zaini Mustafa, adalah konten yang mengedukasi masyarakat, yang mengedukasi umat, yang mana dengan harapan bahwa dengan adanya konten tersebut, kami berharap insya Allah ke depan tidak akan ada lagi korban-korban baru yang bermunculan, korban-korban berikutnya, korban-korban yang kemudian ikut masuk ke dalam perangkap bisnis yang berembel-embelkan investasi lah apa segala macam. Karena yang paling terbaru saja ini sungguh bikin miris, teman-teman, yaitu kasus perumahan Kaisal Mansur, yang mana itu juga menyeret nama Yusuf Mansur gitu. Di situ orang-orang bukanlah murni investor, kalau bagi saya bukanlah murni orang yang berinvestasi. Ini lebih kepada orang yang ingin membeli rumah, ingin memiliki sebuah rumah, namun itu juga bermasalah. Mereka sudah membayar sejumlah DP dengan sejumlah nominal rupiah, namun sampai hari ini, sampai lewat beberapa tahun, mereka belum mendapatkan rumah yang mereka impikan. Tentu ini sangat sedih, teman-teman. Ada orang yang berjuang keras, mencari rezeki, seperak demi seperak, namun begitu itu terkumpul, apa yang mereka inginkan tidak juga tercapai, karena bertemu dengan orang-orang yang tidak amanah, walaupun dikelola oleh orang yang bernama amanah, teman-teman. Baik, saya akan bacakan komentar-komentar di channel YouTube Ustadz Tabrani. Dari channel YouTube Rumongso Channel, silakan di subscribe, teman-teman. Gara-gara ucup Perindo jeblok,
Sejak Ucup gabung Perindo, banyak konstituen kabur dengan alasan nggak mau memilih partai yang ada Ucupnya. Sekarang Ucup mau gabung kubu Prabowo. Be smart guys. Lebih jangan mau jadi Perindo jilid 2. Sebagai disclaimer di awal video bahwa saya tidak memihak untuk dalam konten ini, saya tidak memihak di salah satu partai manapun atau presiden siapapun. Walaupun memang saya punya pilihan sendiri untuk partai dan untuk presiden, untuk caleg saya punya pilihan tersendiri. Namun untuk konten ini saya tidak memihak partai manapun. Posisi saya di sini netral gitu. Saya hanya akan membacakan komentar-komentar netizen gitu yang mengarah kepada Yusuf Mansur. Saya ulangi. Gara-gara Ucup, Perindo jeblok. Sejak Ucup gabung Perindo, banyak konstituen kabur dengan alasan nggak mau pilih partai yang ada Ucupnya. Sekarang Ucup mau gabung kubu Prabowo. Be smart guys, jangan mau Perindo jilid 2. Seperti yang saya katakan sebelum kemudian Yusuf Mansur ini benar-benar secara resmi maju sebagai caleg dari Partai Perindo, yang mana waktu itu masih wacana. Saya sering katakan bahwa apakah kemudian Haritano Sudibyo tidak melihat track record dari seorang Yusuf Mansur yang masih punya masalah gitu. Kok bisa-bisanya mau menjadikan Yusuf Mansur sebagai caleg yang mewakili partainya gitu. Ini aneh teman-teman. Di sini lagi, saran saya bikin partai sendiri, PPPRS, Partai Persatuan Penipu Rakyat Sejati. Ketumnya YM, bendaharanya WM. WM ini saya tidak tahu. Terima kasih banyak atas pencerahannya Ustadz Tabrani. Semoga sehat selalu. Memang oportunis tuh orang. Maunya untung doang, maunya makan sendiri doang, yang maunya kenyang sendiri. Jangan sampai terjadi kutu loncat identik dengan penjilat. Jangan sampai terjadi kutu loncat identik dengan penjilat. Terus bongkar kebusukannya Ustadz. Maksudnya ke Ustadz Tabrani ya. Jangan sampai ada korban selanjutnya. Ini seperti yang saya katakan tadi. Julid fisabilillah. Kalau saya nagihnya kelak di akhirat saja. Ini kemungkinan salah satu korban ya. Jangan sampai. Saya sebagai pendukung Prabowo sangat kecewa jika itu penipu gabung sama Prabowo. Kayaknya di kubu manapun gak akan ada yang nerima orang ini. Hajar terus Mansur Om, biar benar-benar sadar kalau dapat hidayah itu juga. Tapi kalau sadar mestinya bayar utang, pikirnya. Mang Ucup bunglon. Bunglon ini maksudnya ya tahu sendiri kan, bunglon itu sering berubah-ubah warna. Artinya mencela-mencela dalam berkata-kata, dan ini saya sepakat karena ada beberapa pernyataan Yusuf Mansur itu yang tumpang tindih dengan kenyataan yang sebenarnya gitu. Dia mengaku sebagai komisaris Grab lah, mau beli klub sepak bola lah, minta didatangin di rumahnya lah, ternyata begitu rumahnya disamperin dia nggak nongol lah. Banyak hal yang perkataan Yusuf Mansur itu tumpang tindih dengan fakta yang terjadi. YM sudah dapat yang diinginkan, uang. Jadi sekarang diam di rumah, masak-masak, enak-enak, ketawa-ketawa sama bini atau anak-anaknya, tidur-tidur, halu, dan menyusun proposal disodorkan seperti tahun-tahun sebelumnya. Cup, jangan jadi kutu loncat, lu cari aman aja, tetaplah menjadi manusia jahat, nanggung mau jadi manusia baik, dunia sudah mau kiamat, dunia terbalik Cup. Yusuf Mansur sudah tidak didengar orang lagi, apapun bentuk misinya sudah keburu nyungsep ke jurang. Contohnya, dia maju sebagai calon legislatif saja. Saya pernah katakan beberapa hari lalu di konten saya, kalau misalkan Yusuf Mansur ini bersih, tidak ada masalah dia di publik, dengan orang-orang yang sudah berinvestasi karena dirinya, mungkin Yusuf Mansur ini akan meraup suara terbanyak. Karena beberapa waktu lalu dia ini salah satu ustadz kondang yang citranya baik kemana-mana. Bahkan saya salah satu orang yang dulu sangat gemar dan suka dengan karakter Yusuf Mansur ini gitu. Dokter Ucup spesialis menipu. Tunjuk ambil dan kabur. Ini seperti apa yang dulu pernah viral. Salah satu video viral di mana itu ceramah Yusuf Mansur mengatakan tunjuk ambil pergi. Ini ajaran yang menurut saya perlu dibantah dan perlu dikritisi teman-teman. Mau jadi presiden tinggal gelar sajadah, kata Ucup. Lah jadi caleg aja nggak jadi Cup, nggak semudah itu. Bukti pembohongan Mansur yang seolah-olah paling sakti. Ucup loncat ke Prabowo kayak belatung loncat-loncat, yang ada loncat ke penjara kali si Ucup. Jangan-jangan Ganjar Mahfud memperoleh suara paling sedikit itu karena Jamaah Nur Rotib bergabung. Jadi beberapa waktu lalu sempat salah satu video
Ganjar viral dan itu dibela oleh Yusuf Mansur. Nah ini mungkin maksud komentarnya ya. Jangan sampai suara Ganjar jeblok itu karena Yusuf Mansur ikut gabung gitu. Kacau netizen. Semoga Yusuf Mansur bisa diangkat jadi Menteri Keuangan dan Menteri Agamanya Abu Janda. Saya prediksi Ucup akan kembali ke habitatnya, jadi penipu lagi. Pak Tabrani tolong usut si Jam'an yang lagi mencari mangsa baru di Indramayu, yang katanya mau renovasi warung dan musola Pak Hadi. Waduh, ini nih, ini perlu ditindaklanjutin nih. Semoga Pak Darso melihat video saya ya. Saya ulangi, Pak Tabrani tolong usut si Jam'an yang lagi mencari mangsa baru di Indramayu, yang katanya mau renovasi warung dan musola Pak Hadi. Di masa pemilu banyak bunglon berkeliaran. Yusuf Mansur gabung Prabowo, itu mah pas banget. Emang pendukung sama yang didukung gak beda. Ini mungkin kayaknya yang gak suka sama Prabowo ya. Kasihan Ucup, gangguan jiwanya tambah parah karena gagal makan gaji buta dan korupsi, gagal jadi anggota DPR maksudnya. Yusuf Mansur kalau sudah bejat, saya bejat aja. Penjilat Yusuf Mansur sekeluarga mencari perlindungan kepada pemenang pemilihan Presiden RI Pak Prabowo Subianto. Semoga Bapak Prabowo Subianto kasih masuk penjahat Yahudi Yusuf Mansur sekeluarga dalam penjara. Amin. Ya, itulah komentar-komentar julid dari netizen, yang mana bagi saya adalah julid fisabilillah. Teman-teman, sekali lagi saya ingatkan untuk tidak merem dengan informasi, agar kita semua bisa melek dengan informasi, karena hari-hari ini informasi itu sangat penting teman-teman. Contohnya kasus-kasus Yusuf Mansur ini, kurang lebih tahun 2022 awal saya itu mewawancarai salah satu orang, yang mana orang itu adalah orang yang dirugikan dengan kasus iCoin Wirda Mansur. Waktu itu kami wawancarai. Setelah wawancara saya bertanya, Pak, kami kan membahas konten tentang Yusuf Mansur dan segala masalahnya itu kan sejak 2021, dan itu sudah setahun. Hari ini kami wawancari Bapak sebagai korban baru gitu loh. Kok bisa gitu? Jawabannya apa? Dia bilang dia tidak tahu kalau Yusuf Mansur seperti itu. Dia baru ngelihat video-video di YouTube, dia searching Yusuf Mansur dan mulai bermunculan video-video kami setelah dia kehilangan kurang lebih 36 juta teman-teman. Inilah yang kami tidak mau. Inilah yang kami tidak ingin kemudian teman-teman di luar sana mengalami gitu. Saudara-saudara di luar sana mengalami, bahwa jangan sampai gitu, jangan sampai kemudian orang-orang yang sudah kami kritisi, orang-orang yang sudah kami tunjukkan bukti fakta, kami wawancarai para korban, kami wawancarai investor yang kemudian sampai hari ini tidak mendapatkan apa yang dijanjikan, itu tidak sampai ke tangan mereka, tidak sampai kepada orang-orang yang harusnya tahu, sampai kemudian mereka menjadi korban berikutnya. Ini yang kami tidak inginkan teman-teman. Maka saya harap teman-teman itu punya peran penting. Teman-teman netizen itu punya peran penting dalam men-share video-video yang kami upload, video-video yang Pak Darso upload, video-video yang Ustadz Tabrani upload, video-video yang Mas Ajit upload dengan channel YouTube-nya Jia TV. Teman-teman punya peran penting. Kami hanya membuat konten mengupload di YouTube, tapi tanpa bantuan dari teman-teman dengan men-share video-video yang kami berikan. Saya tidak tahu, jangan sampai kemudian ada orang-orang yang harusnya tahu konten-konten kami, namun kemudian karena dia tidak melihat video kami, dia bersentuhan dengan si YM ini, dia bersentuhan dengan orang yang kami maksud, dengan dia tidak ketahui informasi tersebut, dia kemudian ikut masuk ke dalam perangkap tersebut teman-teman. Teman saya sendiri mengatakan bahwa, karena dia tahu konten saya, dia mengatakan bahwa terima kasih karena kontennya abang tuh, orang tua saya terbuka pikirannya. Yang tadinya dia mau berinvestasi, akhirnya mikir lagi dan tidak jadi berinvestasi. Dia akhirnya membuka bisnisnya sendiri. Karena konten-konten abang tuh sedikit banyak membuat pikirannya terbuka gitu, bahwa dengan menaruh duit kepada orang lain dalam perjanjian investasi, itu tidak mudah membalikan telapak tangan teman-teman. Ada banyak hal yang harus kita ketahui, ada banyak hal yang harus kita teliti, kita detailkan aturan-aturan di dalamnya, cara bermainnya segala macam, baru kemudian kita menaruh duit kita. Karena duit yang kita dapat ini bukan kita ambil begitu saja, tapi kita cari dengan keringat dan jerih payah kita. Begitu kita kita berikan kepada orang untuk mengelolanya. Jangan sampai asal kita berikan hanya karena kita kagum, hanya karena kita yakin dia, tidak bisa seperti itu ceritanya teman-teman. Kita harus benar-benar teliti.
agar kemudian walaupun dia punya resiko, tapi resikonya lebih terukur, teman-teman. Tidak asal ngasih duit ke orang mengelolanya kita percayakan begitu saja, ujung-ujungnya kemudian berakhir seperti kasus-kasus yang melibatkan Yusuf Mansur dan umat ini, teman-teman. Ada banyak kasus yang saya sebutkan tadi, Hotel City, Paitren, Umrah Merdeka, tabung tanah, Kondote Moyafidi, investasi batubara. Itu semua bermasalah, teman-teman. Dan yang kita temui ini adalah investor-investor yang dulunya kagum dengan Yusuf Mansur sampai mereka menyetorkan duitnya. Dan kalau teman-teman bilang bahwa mereka ini orang-orang yang tidak paham ilmu investasi, teman-teman salah. Bulan Desember kalau nggak salah, bulan November, saya ke Jakarta mewawancarai beberapa investor tambang batubara. Mereka orang-orang intelektual, teman-teman. Mereka orang-orang intelektual. Bahkan ada yang pernah bekerja di BUMN. Maksudnya artinya apa? Bahwa tidak bisa kemudian kita klasifikasikan bahwa orang-orang yang kemudian menjadi korban dari Yusuf Mansur ini adalah orang-orang yang tidak memiliki ilmu, orang-orang yang tidak memiliki pendidikan. Dari tahun 2021 sampai hari ini, saya menemui bahwa orang-orang yang saya wawancarai itu mulai dari orang yang menengah sampai tingkat atas, orang yang dari pendidikannya menengah sampai tingkat atas, orang yang dari perekonomiannya menengah sampai tingkat atas, semua kena, teman-teman. Bahkan sampai orang-orang yang minus, yang ibaratnya memang dia, mohon maaf saya tidak menghina atau menjelekkan, tapi ini kenyataan. Mulai dari orang-orang seperti Pak Soeharto yang kerjaannya sebagai buruh, itu kena, teman-teman. Artinya di sini tidak pandang bulu, teman-teman. Saya lebih melihat kepada orang yang melakukan atau pelaku, bukan di sini saya memposisikan diri sebagai korban, bukan sebagai pelaku gitu. Artinya saya lebih cenderung bahwa jangan kita melihat atau jangan kita justru menyalahkan korban. Itu saja sudah keliru, teman-teman. Karena apapun yang mereka pikirkan dengan menyimpan duit mereka kepada pihak-pihak dari Yusuf Mansur ini, mereka percaya, teman-teman. Entah itu salah dalam segi bisnis, entah itu salah dalam segi bisnis investasi, yang jelas ada orang yang tidak amanah di sana, teman-teman. Itu yang perlu kita fokuskan untuk kita kritisi. Bukan malah yang kita kritisi adalah orang-orang yang justru perlu kita bantu gitu. Jadi semoga kemudian konten-konten dari kami membuka pikiran kita semua, teman-teman. Saya Khalid Al-Walid undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next videos.